Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Erlina Sastri dengan NIM 220332403. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran anatomi fisiologi panca indera penciuman atau hidung, guna untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Henry Didianto, Sarjana Keperawatan Nurse MPD. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja itu anatomi dari indera penciuman, alangkah baiknya terlebih dahulu kita akan mengetahui apakah itu indera penciuman. Indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Sebagai bagian dari sistem panca indera manusia, indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Secara anatomi, hidung adalah penonjolan pada vertebrata yang mengandung nostrum yang menyaring udara untuk pernapasan. Nah, sekarang anatomi dari hidung. Anatomi hidung manusia terdiri dari beberapa bagian. Masing-masingnya memiliki peranan tersendiri, tapi saling bekerja sama agar organ yang satu ini bisa berfungsi dengan sempurna. Hidung manusia lebih dari yang sekedar terlihat secara langsung oleh mata. Yang pertama, hidung luar atau eksternal. Hidung luar berbentuk piramid dengan bagian-bagiannya dari atas ke bawah sebagai tubuh. Yang pertama, pangkal hidung atau bridi. Yang kedua, batang hidung atau dorsum nasi. Yang ketiga, puncak hidung atau hip. Yang keempat, ala nasi atau sayap hidung. Yang kelima, columella atau sekat tulang rawan dan mulut. Dan yang kelima, lubang hidung atau nares anterior. Berikutnya, rongga hidung atau cavum nasal atau nasal cavity, di mana berbentuk terowongan dari depan ke belakang, dipisahkan oleh septum nasi di bagian tengahnya, sehingga menjadi cavum nasi dekstra kanan dan sinistra kiri. Pintu atau lubang masuk cavum nasi bagian depan disebut nares anterior, dan lubang belakang disebut nares posterior atau guana, yang menghubungkan cavum nasi dengan nasofaring. Bagian dari cavum nasi yang letaknya tersebut dengan ala nasi tepat di belakang nares anterior disebut vestibulum. Berikutnya sinus hidung atau paranasalis, di mana di sekelilingi dinding di sebelah dalam terdapat ruang-ruang udara di dalam tulang-tulang kepala. Struktur ini disebut juga dengan sinus paranasal. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitar hidung dan akan berakhir ke dalam rongga hidung. Sinus paranasal terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, sinus frontalis atau di tengah dahi. Yang kedua, sinus ethmoidalis atau di antara mata. Yang ketiga, sinus sphenoidalis atau di belakang rongga hidung. Yang keempat, sinus maxillaris atau di tulang hidung. Keempat, sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lainnya. Berikutnya, membran mukosa. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat. Selama itu, lapisan membran mukosa juga berfungsi untuk menyaring udara. Proses ini memungkinkan udara yang masuk ke pernapasan paru-paru sudah dalam keadaan bersih dan siap diedari di seluruh tubuh. Yang berikutnya, silia. Silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus dan merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembaut. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Yang berikutnya, saraf hidung atau saraf olfaktori. Saraf olfaktori ialah salah satu dari 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak.
fungsi dari saraf olfaktori akan berkaitan dengan rasa makanan atau minuman yang kita konsumsi. Saraf olfaktori ini ialah saraf kranial satu yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf ini akan menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup lalu mengirimkan informasi berupa input. Nah, cara untuk mencegah indera penciuman. Yang pertama, menghindari pemicu alergi. Yang kedua, membersihkan rumah secara rutin. Yang ketiga, menjaga kualitas udara. Dan yang keempat, membersihkan hidung secara rutin. Berikut gangguan pada indera penciuman. Hiposmia, yaitu menurunnya kemampuan untuk mendeteksi bau. 2. Anosmia, yakni kondisi ketika indera penciuman kehilangan kemampuannya untuk mencium bau secara total. Yang ketiga, parosmia, yaitu kondisi saat indera penciuman mengalami perubahan persepsi tentang bau. Misalnya parfum yang berbau wangi bisa berubah menjadi sesuatu yang berbau busuk. Dan yang keempat, fantosmia, yaitu saat seseorang mencium aroma tertentu yang sebenarnya tidak ada. Biasanya hal ini disebabkan oleh halusinasi. Oke, baik teman-teman, sekian dulu video pembelajaran anatomi yang saya berikan. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe,